Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan materi seminar online 100 juta pertama. Kita akan masuk ke materi utama. 4 faktor mempermudah dapat penghasilan 100 juta pertama lewat online dan percepatan 3 kali lipat. Yang pertama adalah kita harus tahu, faktor pertama adalah apa kendaraannya, itu harus jelas. Yang kedua, jalannya harus jelas, strateginya harus jelas, dan supirnya siapa atau harus jelas. Jadi bisnis itu diibaratkan kita mengendarai mobil ya. Jadi sedangkan goal kita, ini misalkan ini contohnya 100 juta, goal kita itu adalah tempat yang kita tuju. Maka keempat faktor ini harus jelas semua gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa dapat goal kita kalau semuanya atau jalan-jalan atau cara-cara dan strateginya tidak jelas. Kita akan lanjut. Apa kendaraannya? Kalau ingin dapat 100 juta. Kendaraan itu sama dengan bisnis. Kalau hujan jangan naik motor. Maksudnya bagaimana? Kita ingin dapat 100 juta. Nah, sekarang lagi musim corona gitu. Itu ibarat musim hujan. Nah, kalau udah tahu ada corona, ya jangan bisnis-bisnis yang memang sulit berkembang di saat corona. Jadi kalau tahu hujan ya jangan naik motor. Kalau tahu ada corona ya jangan berbisnis sesuatu yang sulit untuk untung gitu ya di kala pandemi ini. Kemudian ya bisnis. Berbicara bisnis itu adalah kita berbicara target market kita siapa. Apakah target marketnya itu mencukupi agar untuk kita mencapai 100 juta pertama. Contoh, kita jualan es ya, jualan es di depan sekolah misalkan. Target market kita adalah anak-anak sekolah. Kita jualan es. Pertanyaannya adalah dengan target market anak-anak sekolah yang jumlahnya mungkin ya kita anggaplah 100 ya. Sedangkan yang beli ke kita cuma 30 orang tiap hari. Kita jualnya es dengan keuntungan paling 500 rupiah per penjualan. Apakah bisa dapat 100 juta? Kalaupun nanti misalkan bisa, berapa bulan kita bisa capai 100 juta itu? Target marketnya udah jelas, tapi apakah target market yang sekecil itu, hanya sekolahan itu cukup untuk mencapai goal 100 juta tadi? Jadi kalau bisa target marketnya harus luas, harus banyak. 1 juta, 3 juta orang, 5 juta orang. Target marketnya itu, maka kita bisa dapat untung sampai 100 juta. Kemudian ketika udah tahu target marketnya, kita buat produk. Nah, di sini bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai dari target market. Dari permintaan pasarnya dulu apa, baru ada bisnisnya, seperti itu. Bukan dibalik, buat produknya dulu, kemudian cari target marketnya siapa. Ya boleh dibalik, kita buat produknya dulu, kemudian cari target marketnya siapa, boleh. Cuman yang paling bagus adalah dari dari target marketnya dulu. Contoh nih, kita lihat di depan rumah kita itu panas misalkan. Kemudian di jalan itu ada 2 sekolah. Dan kok tidak ada yang jualan es gitu kan.
Ada orang yang jualan es tapi hanya 2 orang dan itu selalu rame. Nah, anak-anak itu kan tidak suka untuk antri gitu ya. Nah, itu berarti dari target marketnya itu udah peluang. Kemudian kita buatlah bisnis jualan es. Nah, seperti itulah jadi bisnis yang baik adalah dimulai dari target marketnya dulu gitu. Contoh lagi Gojek gitu ya. Gojek, Nadiem Makarim melihat bahwasanya banyak orang-orang itu yang sebenarnya malas gitu kan, mau pergi keluar rumah gitu kan. Kalau punya adik ya kadang menyuruh adiknya gitu. Orang itu malas tapi ingin dapat barangnya, tapi malas untuk keluar sendiri gitu. Oleh karena itu timbullah yang namanya Gojek itu tadi, yang mana aplikasi itu bisa membantu dia, gitu kan. Dan dengan pengukuran tertentu itu biayanya bisa murah, gitu kan. Nah, karena target marketnya besar, makanya Gojek bisa sebesar sekarang gitu. Salah produk yang bagus adalah satu profitnya di atas 25%. Ini kita berbicara UMKM ya, bisnis kecil. Itu profitnya harus di atas 25%, ongkirnya murah. Contoh ongkir murah itu gini, barangnya itu misalkan ya kita jual barang harga 100.000. Barangnya itu udah 1 kilo. Kalau ada orang jual 2 berarti kan bayar 200.000, ongkirnya 2 kilo. Nah, itu berarti ongkir mahal. Tapi harga 100.000 barangnya cuma 50 gram misalkan. Sehingga kalau beli 20 itu baru terhitung 1 kilo. Harganya 100.000. Jadi bayar produknya 2 juta, ongkirnya cuma 1 kilo. Nah, itu baru murah. Kemudian kualitas bagus, repeat ordernya tinggi. Maksudnya adalah barang itu ada yang sekali jual selesai, ada yang butuh repeat order. Nah, yang produk yang paling bagus adalah produk yang punya repeat order. Contoh kalian jualan website. Orang yang beli website itu pasti akan bayar ke Anda setiap tahunnya gitu kan. Atau kalian membayar daftar ke YouTube Premium. Nah, itu kita bayar sekali atau setiap bulan atau IndiHome lah, IndiHome setiap bulan. Jadi pemasukan IndiHome itu tiap bulan stabil, ya, stabil. Kenapa? Karena repeat ordernya tinggi gitu. Dan sekali bisa dapat satu pelanggan, maka pelanggan itu akan bisa menjadikan pemasukan yang rutin. Nah, itu repeat order tinggi. Begitu juga produk-produk herbal ya. Yang kelima praktis, tidak rumit. Yang keenam harga bersaing. Nah, ini dia yang harga bersaingnya itu juga yang sering dikeluhkan oleh para UMKM karena modalnya kecil, biasanya harga produknya itu cukup mahal dibanding bisnis sejenis yang partai yang modalnya lebih besar gitu kan. Oleh karena itu sekarang itu adalah masa kolaborasi. Jadi kalau memang tidak punya modal besar 100 juta, 200 juta ya udah kita fokus ke menjualkan produk orang saja, produk orang yang sudah memiliki produk dengan harga yang bersaing. Jadi kita tidak harus buat produk sendiri. Kita paling mudah itu ya menjualkan produk orang gitu. Kalau bisa profitnya di atas 25%. Nah, kalau Mayer Saffron ini sama, dia profitnya di atas 20%, ongkirnya udah murah, kualitasnya bagus, repeat ordernya lumayan tinggi ya. Dan juga praktis karena kecil dan harganya insya Allah bersaing. Nah,
seperti ini adalah salah satu contoh ya di bisnis saya yang produknya itu baik gitu. Kemudian jalannya harus jelas. Maksudnya jalan itu adalah ukurannya, 1 juta harus masuk akal. Nah, ada istilah sesuatu yang mudah masuk akal, mudah masuk kantong. Contoh nih, 100 juta itu bisa kita permudah. Hitungannya adalah ketika kita bisa pakai rumus perkecil kali faktor kali. Contohnya, yang perkecil ya. 100 juta berarti kita harus bisa menjual produk 10 juta dikali 10 closing. Maka itu 100 juta. Atau kita tidak jualan produk 10 juta tapi jual produk seharga 1 juta. Maka harus bisa 100 kali closing agar bisa capai target 100 juta itu. Atau harga produk kita 100.000 berarti kita harus closing 1.000 kali. Harus bisa menjual 1.000 produk agar bisa dapat 100 juta. Atau harga produk kita 50.000 berarti harus kita butuh 2.000. Kalau produk kita keuntungannya 10.000 berarti kita harus bisa menjual 10.000. Begitu seterusnya ya. Nah, ini ibarat saja. Berarti kalau misalkan ini deh, keuntungan kita setiap penjualan 1 juta. Berarti sebulan harus 4 closing. Itu ya. 4 sehari. Sebulan kan 30 hari. Nah, berarti sehari harus 4 closing agar bisa mencapai 100 closing ini. Atau mencapai angka 100 juta. Atau misalkan juga udah jangan sebulan terlalu sulit dapat 100 juta dalam sebulan, 4 bulan. Nah, berarti kita harus bisa closing sehari sekali. Atau misalkan deh 1 tahun, berarti kita harus minimal tiap minggu gitu kita bisa closing 2 kali. Seperti itu. Dengan ini jadi masuk akal gitu kan. Jelas, berarti kita punya target nih, misalkan ambil yang 4 bulan. Berarti sehari harus 1. Kalau hari itu kita tidak bisa dapat pembeli, berarti kita akan keesokan harinya harus bisa menjual 2. Begitu seterusnya. Nah, kemudian ada lagi cara untuk mempermudah agar kita bisa mencapai angka-angka tadi. Kita bisa menggunakan reseller atau dropship. Contoh nih, yang 100.000 berarti kita harus closing 1.000 kali. Nah, kalau kita punya 10 reseller, berarti paling tidak kita harus closing 7 dalam seminggu. Dari 10 reseller itu harus bisa menjualkan 7 produk dalam seminggu. Berarti 1 reseller seminggu sekali. Nah, dan kayak gini kan kelihatannya jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Kemudian ini contoh yang real yang ada di Maher Saffron itu adalah keuntungan agen ketika menjual ke reseller itu adalah 10.000. Nah, maka kalau keuntungan bersihnya 10.000 berarti agar mencapai 100 juta itu harus 10.000 kali closing ya agar bisa dapat 100 juta. Nah, bagaimana cara memecah 10.000 itu? Nah, misalkan nih, kalau kita punya 100 reseller berarti seminggu kita cukup bisa closing 7 produk dalam seminggu. Kalau misalkan kita punya 100. Kalau 10 berarti 70, closing 70 dalam seminggu ya. Seperti inilah cara untuk menghitung jalannya atau ukurannya, cara mengukur.
kita akan lanjut ke materi setelahnya. Tentang strateginya juga harus jelas, bagaimana strateginya agar dapat 100 juta pertama.